Kita ke informasi lain, saudara, sejumlah korban banjir di Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian dari mereka mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun. Para pengungsi yang didominasi ibu-ibu, balita, dan juga lansia masih bertahan di posko pengungsian di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar. Mereka mengaku masih trauma dan khawatir untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing pasca banjir besar menerjang pada Rabu dini hari. Para pengungsi pun menjalani pengecekan kesehatan oleh petugas. Warga berharap untuk sementara waktu pemerintah bisa membantu selama mereka di lokasi pengungsian karena mereka masih takut jika harus kembali ke rumah. Vitamin ini kan? Iya. Oh ya, minum dah sekarang. Iya. Iya. Ngapain, Mbak? Malam memang udah tidur di sini, Bu. Iya. Terus kondisinya gimana sekarang, Bu? Ya, ini masih cepet-cepet sedikit ya. Ini makanya minta obat saya ke. Karena stres itu jadi tensinya langsung tinggi. Kan nggak pusing aku, Pak. Barangnya semuanya udah hilang. Ya, lebih dari 500 warga Bali masih mengungsi akibat banjir yang menerjang 6 kabupaten dan kota di Bali. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi, untuk mengetahui perkembangan kondisi terkini di Denpasar, Bali. Selamat siang, Sinta. Ini bagaimana kondisi para pengungsi di sana siang ini? Ya, baik Ian, Rahman, dan saudara. Saat ini pengungsi sedang menikmati makanan di sini, tepatnya di posko pengungsian di Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Dan tadi juga ada memang kondisinya ada salah satu pengungsi yang merupakan lansia sempat dilarikan ke tempat pusat kesehatan atau rumah sakit terdekat karena kurang enak badan atau sakit. Nah, saat ini situasi di tempat saya barusan ada dari Kepala BNPB yang datang ke sini menyapa para pengungsi dan kemudian langsung menyerahkan bantuan. Ada selama masa tanggap darurat yang sudah ditetapkan selama sepekan ke depan, para pengungsi ini akan diberikan bantuan baik itu berupa bantuan dasar, makanan, minuman, termasuk tadi Kepala BNPB menyampaikan jika memang memerlukan pakaian, termasuk pakaian dalam yang mungkin sampai saat ini mereka tidak membawanya atau tidak ada karena banjir, itu bisa didata dan akan nanti diberikan bantuan oleh BNPB. Ian. Ya, Sinta, hingga saat ini ataupun hingga hari ini apakah masih ada lokasi yang terendam banjir ataukah sudah surut seluruhnya? Ya, baik Ian dan saudara, dari tadi yang disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa masih ada satu titik yang masih terendam banjir, yaitu di basement Pasar Badung. Dan memang dari BNPB masih terus berupaya untuk menguras basement yang memiliki 2 lantai itu, dan sudah mendatangkan pompa-pompa air untuk memompa air di basement sehingga air di basement itu bisa segera surut dan bisa dilakukan penyisiran maupun evakuasi kendaraan-kendaraan yang ada di dalam basement. Selain itu, BNPB juga tadi menyampaikan masih terus juga melakukan pembersihan material dan juga tentunya mencari korban yang hingga saat ini ada dinyatakan 2 orang yang masih dinyatakan hilang. Yan Rahman. Ya, Sinta, ada 2 korban yang masih dinyatakan hilang. Adakah informasi terbaru dari BPBD begitu terkait dengan jumlah korban yang meninggal maupun korban yang harus diungsikan? Ya, Ian, total hingga siang hari ini ada 14 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang masih dalam pencarian. Hingga saat ini petugas baik itu petugas gabungan dari TNI, kemudian tim SAR masih melakukan pencarian daripada korban yang hilang, melakukan penyisiran dan juga pembersihan material. Selain itu, selain korban yang meninggal dunia, saat ini juga ada total sekitar 562 warga yang mengungsi dengan rincian 327 warga yang mengungsi di Kabupaten Jemberana dan 235 warga yang mengungsi di Kota Denpasar. Dan di mana di Kota Denpasar ini para pengungsi ini tersebar di beberapa titik-titik posko pengungsian yang sudah disiapkan, Ian.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi yang melaporkan langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali.